Rencana Allah. Setiap manusia mencari kebahagiaan dan kehidupan yang sempurna. Tetapi menurut Alkitab, bahwa hanya ada satu cara untuk mengetahui dan mengalami kehidupan yang sejati dan kesempurnaan dalam hidup, yaitu dengan mengetahui dan mengikuti rencana Allah. Cara sederhana yang saya ketahui untuk menjelaskan tentang rencana Allah ialah melalui penggunaan buku 4 hukum rohani. Sebagaimana ada hukum-hukum alam yang mengatur alam ini, demikian juga ada hukum-hukum rohani mengatur hubungan saudara dengan Tuhan Allah. Hukum yang pertama, Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Tuhan Allah tidak merencanakan bagi manusia untuk mengalami kehidupan yang negatif, kacau, dan penuh kekalahan. Banyak orang mengira bahwa kekristenan merupakan agama yang fanatik dan penuh emosi, atau menyangka bahwa kekristenan meniadakan semua kesenangan hidup. Mereka mengira jikalau seseorang menjadi Kristen, ia harus bersifat alim, serius, dan bermuram durja. Namun Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Alkitab juga menyatakan bahwa Allah merencanakan agar setiap manusia mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan penuh kebahagiaan. Alkitab mengatakan, Kristus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat 10. Apa sebabnya? Banyak orang tidak mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan penuh kebahagiaan itu. Sebab hukum yang kedua mengatakan, setiap manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Alkitab mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Akan tetapi karena kekerasan hatinya, ia memilih jalannya sendiri sehingga persekutuannya dengan Tuhan Allah terputus. Tindakan ini diwujudkan dengan sikap melawan atau sikap masa bodoh, yaitu satu sikap yang menurut Alkitab disebut dosa. Alkitab mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Bayangkanlah dalam pikiran saudara, sebuah jurang yang sangat besar. Pada satu pihak bersemayamlah Allah dan pada pihak yang lain terdapat manusia. Tuhan Allah Maha Suci sedangkan manusia penuh dosa. Sebuah jarak yang tidak dapat dijembatani memisahkan keduanya. Manusia selalu mencari Tuhan Allah dan kehidupan yang penuh kelimpahan melalui usahanya sendiri, yaitu kehidupan yang baik, etika, filsafat, dan lain-lain. Namun gagal disebabkan karena dosanya. Agustinus, seorang filsuf terbesar sepanjang abad, mengatakan, "Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri, oh Tuhan. Dan hati kami senantiasa gelisah sebelum mendapat perhentian di dalam Dikau." Blaise Pascal, seorang ahli ilmu alam dan filsuf yang terkenal, mengatakan, di dalam diri manusia terdapat kekosongan yang tidak dapat dipuaskan oleh ciptaan lain manapun, kecuali oleh Allah pencipta yang dikenal di dalam Yesus Kristus.
Hukum yang ketiga memberikan kita jalan keluar dari kesulitan. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Melalui Dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup saudara. Alkitab Perjanjian Baru mengatakan, Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati ganti kita ketika kita masih berdosa. Dengan kata lain, jurang pemisah antara Tuhan Allah dengan manusia tidak dapat dijembatani oleh usaha manusia, melainkan hanya oleh Allah, oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Agama dan filsafat telah dinyatakan sebagai usaha terbaik manusia untuk mencari Allah. Sedangkan kekristenan merupakan cara Allah untuk menemukan manusia. Nah, siapakah Yesus Kristus yang lebih daripada siapapun yang pernah hidup, yang mempunyai kuasa untuk menjembatani Tuhan Allah yang Maha Suci dan manusia yang berdosa itu? Kehidupan Kristus, tanda ajaib yang diperbuatnya, perkataannya, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya menunjukkan bahwa Dia bukan manusia biasa, melainkan lebih daripada siapapun yang pernah hidup sesuai dengan dinyatakannya sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Adalah sangat menarik untuk mempertimbangkan bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Ia disebut pencipta pandangan hidup yang baru. Sungguh sangat menarik di mana saja berita ini disebarkan. Kehidupan yang baru, harapan baru, tujuan hidup menjadi nyata. Apakah Yesus dari Nazaret benar sesuai dengan yang dikatakannya bahwa Ia adalah anak Allah, penyelamat umat manusia? Ataukah Dia adalah seorang pembohong terbesar yang pernah dikenal oleh dunia? Jika pernyataannya itu tidak benar, maka suatu kebohongan telah menciptakan lebih banyak kebaikan dibanding yang dapat dicapai oleh kebenaran itu sendiri. Kristus tidak hanya mati, tetapi Dia bangkit pula dari kematian sesuai yang dikatakan oleh Alkitab. Kristus telah mati. Ia telah dikuburkan, Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ia telah menunjukkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Yesus Kristus menyatakan bahwa Dia adalah jalan satu-satunya kepada Allah. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Allah telah menjembatani jurang pemisah antara kita dengan dirinya dengan cara mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, menggantikan kita. Namun tidak cukup mengetahui ketiga hukum itu. Hukum yang keempat mengatakan,
Kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian, kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Seseorang menjadi Kristen karena kelahiran baru dalam roh. Allah adalah roh, dan kita tidak dapat bersekutu dengan Allah sebelum kita dilahirkan di dalam roh. Hal itu dapat terjadi jikalau Kristus masuk ke dalam hati kita. Sebelum Kristus masuk ke dalam hati dan hidup kita, kita tidak mengenal Allah dan kita tidak mengerti maksudnya kepada kita. Firman Allah adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan buku yang tidak menarik. Kita tidak berkeinginan untuk bersekutu dengan orang yang mengasihi dan mengikuti Kristus. Oleh karena itu, kita harus menerima Kristus. Kita harus menerima Kristus. Dikatakan tentang Kristus di dalam Perjanjian Baru. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat yang 12. Saudara menerima Kristus dengan iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Efesus 2 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Kita menerima Kristus dengan mengundangnya secara pribadi. Kristus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku." Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-20. Menerima Kristus meliputi penyerahan hidup kepadanya. Percaya kepada Kristus untuk datang ke dalam hidup kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Tetapi tidak cukup, tetapi menerima Kristus memerlukan tindakan kemauan berdasarkan tindakan kemauan atau keinginan hati saudara. Bayangkanlah dalam pikiran saudara dua buah lingkaran yang menggambarkan dua macam kehidupan. Di dalam setiap lingkaran terdapat tahta yang mewakili pusat kehidupan kita. Lingkaran yang pertama ialah kehidupan yang dikuasai oleh si aku, diri sendiri yang bertahta di dalam hati kita, sedangkan Kristus berada di luarnya. Namun ia ingin masuk. Lingkaran yang kedua menunjukkan hidup dikuasai oleh Kristus. Semua keinginan dan kegiatan dalam hidup dikuasai oleh Kristus dan menghasilkan semua keinginan dikuasai oleh Kristus dan menghasilkan keserasian dengan rencana Allah. Kehidupan setiap kita yang hadir di sini termasuk pada salah satu dari kedua lingkaran. Sekarang ada dua pertanyaan yang saudara
harus memberi tanggapan. Yang pertama, lingkaran manakah yang mencerminkan kehidupan saudara? Yang kedua, lingkaran manakah yang saudara ingin akan mencerminkan kehidupan saudara? Jika saudara ingin Kristus bertahta di dalam hidup saudara, saudara dapat menerima Kristus sekarang ini juga dengan berdoa. Tuhan Allah mengetahui isi hati saudara dan tidak bergantung pada kata-kata saudara. Saudara dapat membuka pintu hati saudara bagi Tuhan Yesus dengan berdoa sebagai berikut. Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Dikau sebagai juru selamat, sebagai juru selamatku secara pribadi. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa. Kuasailah tahta hatiku. Bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Apakah doa ini menyatakan keinginan hati saudara? Jika demikian, ucapkanlah doa ini sekarang juga. Maka Kristus akan masuk ke dalam hidup saudara sesuai dengan yang dijanjikan. Selama saya berbicara kepada saudara pada kesempatan ini, banyak di antara saudara akan berkata, sungguh hal ini sangat menggugah hati saya. Namun, saya belum yakin bahwa saya telah mengundang Kristus masuk ke dalam hidup saya atau belum. Kita sudah berbicara tentang Tuhan Allah. Dan sebagai penutup, marilah kita berbicara kepadanya melalui doa. Saya akan mengulangi doa ini, doa tadi. Jika ada di antara saudara-saudara yang mau membuka pintu hatinya untuk menerima Kristus, saudara dapat berdoa sekarang ini juga, dimanapun saudara berada. Ingatlah, jika saudara berdoa sekedar mengucapkan suatu rumusan doa tanpa iman, Tuhan Yesus tidak akan datang ke dalam hati dan hidup saudara. Janji Tuhan Yesus yang tadi saya kutip menegaskan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Suatu hal yang tidak dapat Tuhan Yesus lakukan ialah berbohong. Ketika saudara berdoa mengundang Kristus masuk ke dalam hidup saudara, percayalah bahwa ia akan masuk ke dalam hidup saudara sesuai dengan yang dijanjikan. Saudara patut percaya padanya. Bukanlah kata-kata saudara. Bukanlah kata-kata saudara yang saudara ucapkan, melainkan sikap hati saudara yang paling penting. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Dikau sebagai juru selamat dan Tuhan. Terima kasih
karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah tata hatiku, bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.